Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke. Mari sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan kita buka kebenaran firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 5. Kasih salam kiri kanannya ya bersama malaikat yang di kiri kanannya gitu. Yuk dengarkan firman Tuhan gitu ya. Amin ya. Amin. Kita buka 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-1. Saya rindu menceritakan sebuah hal yang menarik saudara. Naaman disembuhkan. Naaman adalah panglima Raja Aram. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi orang kuncinya Raja Aram ini Naaman. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ternyata memiliki sakit yang pada zaman itu sangat merupakan penyakit yang memalukan, dijauhi dan sebagainya. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ternyata ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Puji Tuhan ternyata ada kunci jawaban saudara ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang anak perempuan ya, bukan seorang dewasa, anak kecil ternyata yang menyampaikan pesan kepada Naaman. Ini luar biasa saudara. Seringkali ketika kita mengalami sakit dalam tanda kutip, sakit bisa berbicara sakit fisik tetapi sakit bisa saja sakit dosa, sakit kebiasaan buruk, sakit-sakit emosional saudara. Kita berharap tentu saja ada mujizat saudara. Amin ya. Siapa di sini yang masih berharap ada mujizat saudara? Kata film yang kemarin ya kita nonton, jangan kau tahan ya. Jangan kamu tahan supaya terjadi mujizat. Saya setuju dengan kata-kata itu. Ketika saya belajar ini saya juga mendapatkan saudara sesuatu. Ternyata iman itu bukan iman yang pasif saudara. Iman adalah iman yang aktif. Iman yang benar adalah iman yang aktif dan bukan iman yang pasif. Mengapa saudara? Di sini ternyata ada anak perempuan kecil yang ternyata Tuhan pakai untuk menolong Naaman. Dan ketika perempuan itu berkata kepada Naaman, ada nabi di Israel yang bisa menolong kamu. Naaman tidak pasif, Naaman aktif saudara. Saudara dikasih Tuhan, seberapa kita jadi pelayan Tuhan, seberapa kita jadi anak Tuhan, kita mungkin hari-hari ini membutuhkan mujizat. Tetapi kita seringkali lupa tentang yang namanya sebuah respon hati untuk aktif terhadap mujizat itu. Mujizat tidak berbicara soal sesuatu yang kamu dapat saudara, tetapi berbicara soal bagaimana kita mengalami kebangkitan revival yang sesungguhnya. Saya berdoa Tuhan, hari-hari ini saya sedang berdoa. Kita mau ada yang namanya wajah baru Rekom saudara. Saya berdoa, saya bergumul Tuhan ada apa dengan kekristenan hari-hari ini. Ya kita mendengar banyak berita-berita di mana terjadi perpindahan dari jemaat satu kepada jemaat yang lain saja saudara. Gereja-gereja yang dalam tanda kutip mereka yang pandai untuk mempublikasi, pasti mereka akan dikenal saudara. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita di gereja ini? Saya berdoa. Dan kita sedang ada yang namanya kerinduan membuat Rekom wajah baru, di mana kita akan melayani anak-anak muda baik di kampus, di dewasa muda, orang-orang bekerja, orang-orang yang nanti suatu saat menikah saudara, dan anak-anak kecil. Kita diberikan sebuah misi, visi Tuhan untuk membuka sekolah, untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan. Bukan hanya sekedar kita mencari pekerja-pekerja,
Tetapi kita rindu pekerja yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami revival saudara. Itu menjadi pergumulan saya. Saya berdoa untuk guru-guru yang ada di tempat ini, mereka yang bekerja melayani visi di tempat ini, mereka tidak hanya seperti bekerja dengan sama seperti perusahaan-perusahaan. Tapi mereka bekerja karena mereka tahu untuk apa mereka melayani di tempat ini saudara. Sehingga saya berdoa, saya bergumul, Tuhan wajah baru apa Tuhan? Bukan program Tuhan, tapi kami rindu ada sebuah api Roh Kudus yang membakar kita semua. Kalau tidak semuanya sebuah program saudara. Ya, saya merapat ya bersama teman-teman gembala. Dulu kita pernah mencoba jadwal Rekom di hari biasa. Kita ubah jadi Sabtu. Sekarang Sabtu menjadi hari-hari biasa lagi. Kalau itu cuma sekedar mengubah jadwal tanpa ada sebuah apinya Roh Kudus yang mengurapi kita, maka sama saja. Naaman percaya, mungkin dia sudah hopeless waktu itu. Ya ampun saudara, seorang panglima yang sangat disayangi. Dia tersayang, terpandang, ternama saudara. Tapi dia mengalami sakit kusta, di mana sakit kusta pada saat itu merupakan penyakit yang memalukan saudara. Dihindari, dijauhi. Tetapi ketika dia mendengar ada seorang anak kecil yang memberikan sebuah berita bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan dia. Apa yang terjadi saudara? Naaman tidak pasif saudara. Dia aktif. Bagaimana ketika Tuhan mau berbicara kepada engkau? Ayo kita buat sebuah terobosan yang baru. Ayo kita minta sungguh-sungguh api yang baru. Ayo kita minta sungguh-sungguh minyak yang baru. Mungkin melalui hal-hal yang sederhana yang Tuhan berbicara dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita menyambut kerinduan Tuhan itu saudara? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan kerinduan itu dan melakukan karena kita aktif merindukan yang namanya sebuah kemenangan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai anak kecil ini untuk berbicara kepada Naaman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu hari-hari ini kita menjadi gereja yang hidup saudara. Saya rindu kita tidak hanya memulai sesuatu, tapi kita menyelesaikan dengan baik bersama Tuhan. Saya rindu hari-hari ini kita menjadi gereja yang tetap berjalan dalam ruh-Nya Tuhan. Yang tetap berjalan dalam kerinduan demi kerinduannya Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, saya percaya hari-hari ini banyak sekali saudara. Orang sudah mulai kehilangan imannya yang sejati saudara. Iman hanya diukur dari seberapa mereka saudara menjadi seorang yang memiliki KTP status Kristen. Tapi berapa banyak hari-hari itu menemukan iman-iman yang murni saudara. Iman-iman yang timbul dari penyembahan karena kita mengenal Tuhan. Iman-iman yang timbul dari penyembahan karena ada korban yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau soal berbicara, kalau soal bernyanyi, tanpa hati yang melekat sama Tuhan, kita sebenarnya seperti orang yang cuma berpuisi tetapi hati kita tidak tertuju kepada seseorang itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita memiliki respon seperti Naaman ini saudara. Ketika ada sebuah berita, ketika ada sebuah kesempatan untuk kita dibawa Tuhan, membangun kerinduan Tuhan, apa yang menjadi respon kita saudara? Saya teringat kisah Nehemia saudara. Ya, Nehemia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem saudara. Ketika dia mendengarkan berita keadaan Yerusalem lagi tidak baik-baik saja. Dia enggak egois saudara. Dia bertindak, dia menangis di hadapan Tuhan dan memohon kepada raja waktu itu untuk diberikan kesempatan untuk datang kembali ke tempatnya dan membangun kembali bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika dia mulai membangun saudara, setiap bangsa di tempat itu mulai memperbaiki satu demi satu.
Saya berdoa beberapa hari ini juga saudara, apa ya Tuhan yang perlu kami perbaiki Tuhan. Sehingga ya kita sudah ada yang namanya pelatihan demi pelatihan ya. Kita buka pelatihan gitar, kita buka pelatihan keyboard supaya memperlengkapi. Iman itu harus aktif saudara. Kita tidak pernah tahu saat kapan Tuhan itu membuat mujizat saudara. Tapi iman itu harus aktif. Ketika engkau rindu disembuhkan Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Kamu harus aktif datang yang namanya pemulihan. Ibadah pemulihan saudara. Kalau engkau rindu dipulihkan Tuhan, ya jangan kita diam. Yang kita perlu lakukan adalah kita aktif ke ibadah. Kita aktif datang rekom. Kita datang Bible study. Kita datang ibadah healing from heaven. Karena kita nggak tahu saat kapan Tuhan jamah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Kita harus aktif. Aktif, iman yang aktif saudara. Bukan iman yang pasif. Oh, rekomku lagi tidak baik-baik saja. Ya sudah. Oh ya pelayananku lagi tidak baik-baik saja, ya sudah. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita menjadi seperti Naaman dan Nehemia yang datang kepada Tuhan dan memohon mujizat Tuhan. Sembari memohon mujizat Tuhan itu saudara, kita memiliki iman yang aktif. Iman yang sungguh-sungguh menanti apa yang menjadi jawaban Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ya ketika seseorang dibawa Tuhan dalam perjalanan mengenal mujizat Tuhan. Setiap kita bisa berbeda-beda pengalamannya saudara. Ada yang Tuhan bawa sampai kita babak belur dulu saudara. Ada yang Tuhan bawa supaya kita ini mengenal hati Tuhan saudara ya. Seperti Yunus. Ada yang Tuhan bawa untuk kita mengenal hati Tuhan terhadap orang lain saudara. Dan ketika Tuhan membawa kita dalam pengalaman itu saudara. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan atau kehilangan esensi dari kerinduan Tuhan membawa kita dalam perjalanan iman kita. Kita jangan kehilangan esensi Tuhan untuk bercerita, memberikan kerinduannya ketika Tuhan bawa kita dalam proses-prosesnya Tuhan. Amin saudara. Nah apa yang Tuhan rindu berbicara kepada Anda saudara hari-hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala Riko mungkin, sebagai anak-anak jemaat Tuhan. Apa yang sedang Tuhan berbicara kepada Anda saudara? Apakah Tuhan sedang berbicara sesuatu yang Tuhan rindu engkau aktif saudara? Amin. Amin, kita baca lebih lanjut dulu ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Israel. Lalu pergilah Naaman yang membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, saudara itu besar. Dan 6.000 shikal emas saudara. Dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sesama raja saling berkirim surat saudara ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, wajah Raja Israel ini sangat sensitif luar biasa. Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Raja Israel ini sebenarnya mau dipakai Tuhan juga loh untuk mengalami namanya berperan aktif dalam kesembuhan Naaman. Tapi Raja Israel responnya luar biasa. Responnya apa? Tersinggung saudara. Siapa yang di sini yang Tuhan mau pakai hidupmu untuk memproses hidup orang lain. Tetapi ketika Tuhan mau pakai hidupmu, kamu memiliki respon saudara. Responnya itu bukan sesuatu yang untuk mendukung orang lain mengalami mujizat. Tapi responmu malah responmu marah. Ketika orang lain mau Tuhan pakai untuk mengalami pemulihan, kamu malah marah terhadap pemulihan yang dilakukan orang lain terhadap Tuhan terhadap orang lain saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, hati kita itu bisa jahat loh saudara. Ketika kita melihat orang lain dipulihkan saudara. Ketika kita melihat orang lain yang mungkin akan disembuhkan Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan dan engkau belum mengalami itu saudara. Bagaimana respon hatimu? Apakah ketika kita melihat ada orang lain, kok orang lain ini bisa nih mengalami mujizat. Orang lain ini bisa loh dipakai Tuhan. Dan ketika ada berita datang di dalam hidup kita seperti Raja Israel ini. Dia menjadi tersinggung saudara. Dia tersinggung karena dia merasa emangnya aku yang bisa menyembuhkan kamu. Dia merasa itu tertuju kepadanya. Padahal maksudnya Naaman adalah tolong berikan kesempatan supaya aku bertemu dengan nabimu. Saya percaya orang lain itu bisa berubah saudara. Raja Aram waktu itu bermusuhan juga dengan Israel. Tetapi Raja Aram ini ternyata demi panglima yang disayang. Dia itu seolah-olah meminta negosiasi sama Raja Israel. Saudara, ketika ada orang lain yang dalam hidupmu ingin berbaikan sama kamu. Ingin bernegosiasi yang baik. Saudara, bagaimana respon hatimu? Saudara, ketika ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidupmu, kita responnya marah-marah atau kita responnya yuk kita bicarakan baik-baik. Raja loh ini, tapi sifatnya kayak anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jadi orang Kristen jangan seperti anak-anak kecil terus. Ketika ada masalah sukanya, saudara sukanya marah-marah. Kita sensitif saudara. Ketika ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan pembicaraan kita saudara. Kita itu bisa marah-marah saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan orang Kristen diukur seberapa dia dewasa rohani. Bukan seberapa banyak kamu pelayanan. Bukan seberapa banyak dan pengalamanmu bertahun-tahun melayani. Tetapi bagaimana respon hatimu ketika engkau mengalami masalah. Ketika engkau gak enakan sama orang lain. Mau gak engkau menurunkan egomu dan berkata, sorry saya memang salah. Sorry saya ingin memperbaiki kesalahan. Sorry saya ingin kita berbicara lebih baik dengan hal ini. Tapi Raja Israel kekanak-kanakan saudara, dia marah dulu. Padahal maksud dari Naaman, Raja Aram itu baik. Dia hanya meminta pertolongan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang sukanya menyimpan dendam saudara? Siapa di sini yang sukanya menyimpan kekecewaan sama orang lain? Siapa di sini yang sukanya menyimpan sesuatu di hati saudara, kekesalan? Tuhan tidak suka loh. Tuhan rindu kita itu seperti lagu yang terakhir tadi. Bapa, gimana? Sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baik. Di dalam kasih gak ada penyesatan. Di dalam kasih Tuhan ada yang namanya pengampunan saudara. Siapa di sini yang seringkali saudara ketika kita tidak enakan sama orang lain. Kita tuh simpan lama-lama. Bahkan sudah 3 tahun kita simpan terus. Sehingga ketika ketemu orang itu sebenarnya dia mungkin sudah berubah saudara. Kita ngejudge dia. Kita membuat citra dia hancur saudara dengan kita mungkin bergosip. Tidak ada di tempat ini. Tapi jikalau kita memiliki karakter yang pendendam saudara. Karakter yang suka sensitif saudara. Karakter yang suka menyimpan kesalahan orang lain. Hati-hati saudara, Tuhan gak suka. Di dalam kasih itu kita akan mudah mengampuni saudara. Saya pernah mengalami yang namanya disakiti saudara. Saya pernah mengalami yang namanya ditusuk dari belakang. Saya pernah mengalami dibicarakan untuk dijatuhkan saudara. Saya juga pernah mengalami ada orang yang ngomong kepada saya sesuatu yang A, ternyata sesuatu yang terjadi B saudara. Bohong di depan saya. Orang rohani lagi dalam tanda kutip saudara. Bagaimana respon kita?
Ketika ada orang yang lebih baik, bukan lebih baik. Yang kita mungkin pernah melihat figur ini baik, ternyata melukai kamu misalnya. Gimana hati kita? Apakah kita mau belajar mengampuni saudara? Apakah kita mau belajar tidak sensitif terhadap orang ini? Kita mungkin masih menjadi seperti Israel, Raja Israel ini. Kita berstatus raja. Kita berstatus pelayan Tuhan. Kita berstatus gembala. Kita berstatus orang Kristen tapi kita masih sensitif saudara. Kita masih seringkali marah-marah yang gak jelas saudara. Kita masih seringkali sensitif saudara. Dan Tuhan rindu kita mau belajar menjadi seorang raja dalam tanda kutip. Yang kita bijaksana saudara. Amin saudara. Saya menyesal kalau dulu saya pernah ketika ada masalah saya marah-marah saudara. Dulu masih awal-awal pertobatan rohani. Ketika ada sesuatu yang terjadi anak-anak rohani di lapangan yang mengesalkan saya bisa marah. Kamu ya kok gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah gitu ya. Kok kamu sudah bilang pelayan Tuhan tapi kok jatuh dalam dosa. Wah gitu ya. Saya diproses Tuhan. Tak perlu marah. Kecuali Roh Kudus yang menyuruh kita marah. Wah gitu ya. Dengan otoritas dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak, kamu hanya menimbulkan banyak luka bagi orang lain saudara. Kita hanya akan menimbulkan luka, pemberesan yang tidak akan selesai ketika kita tidak benar-benar saudara membereskan dulu di hadapan Tuhan. Kalau hatimu lagi tidak baik dan kamu ingin menyelesaikan masalah, sebaiknya kamu masuk lagi ke kamarmu, bergumul lagi pribadi sama Tuhan, dan berdoa dulu sama Tuhan, supaya ketika engkau berbicara kepada orang lain, engkau tidak mengharapkan respon orang lain seperti responmu, seperti yang kau inginkan saudara. Karena kalau kamu berharapkan seperti itu saudara, kamu tidak akan mendapatkan titik temu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mau proses kita seperti Raja Israel ini saudara, apa yang terjadi? Ada satu yang dipakai oleh Tuhan lagi, yang bernama Elisa. Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu Raja? Ada apa Raja? Emangnya kita kita mengalami kekalahan. Biasa kan kalau raja itu dikoyakkan karena kekalahan saudara. Ada apa Raja? Ya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada Nabi Israel di sini. Padahal saudara, ini sebuah kesempatan Raja Israel untuk memperkenalkan Raja Yahweh kepada Raja Aram. Tetapi dia tidak melihat itu sebagai kesempatan Tuhan. Yang terjadi adalah dia sensitif lebih dahulu, marah-marah lebih dahulu saudara. Padahal itu adalah cara Tuhan, kesempatan Tuhan untuk memperkenalkan Raja Yahweh, yaitu Raja Israel, yaitu Yahweh Allah kita, kepada Raja Aram dan bahkan Naaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita mengalami sesuatu konflik saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa memiliki dua respon. Respon pertama kita marah-marah, kesal, kecewa, lari dari Tuhan. Atau kita memiliki respon seperti Elisa saudara. Ini kesempatan Tuhan untuk kita memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Kadang Tuhan membuat kita, saudara, mengalami konflik dengan orang lain supaya Tuhan memakai hidup kita kepada orang lain supaya orang lain melihat ada kasih yang murni, ada kasih yang murni yang bisa kita nyatakan kepada orang lain. Tuhan memakai hidup kita dengan proses yang ada yang seolah-olah saudara kita tidak bisa saudara. Seolah-olah kita tidak bisa memilih menurut pemikiran kita sendiri. Supaya nama Tuhan dipermuliakan saudara.
Raja Israel saudara akhirnya mendengarkan Elisa. Raja Israel mendengarkan Elisa. Elisa berkata, kamu cuma perlu membawa dia kepada aku. Ketika kamu bawa kepada aku, Raja Israel, maka siapa tahu ini kesempatan Tuhan untuk memperkenalkan Allah kita kepada raja ini. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana respon hatimu ketika saudara Tuhan itu mengirimkan mujizat dalam hidupmu dalam berbagai bentuk dan cara. Iman harus aktif, tetapi cara Tuhan tidak boleh kita kotak-kotakan. Cara Tuhan bisa berbeda-beda saudara. Dan cara Tuhan buat Raja Israel adalah mengirimkan Naaman untuk disembuhkan. Amin saudara, kita lihat lagi responnya luar biasa. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, ia lalu berhenti di depan pintu Elisa saudara. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa ini juga agak-agak sopan sebenarnya. Harusnya seorang panglima yang datang, harusnya kan dia datang kepada panglima itu. Tapi Elisa tidak begitu. Elisa punya integritas. Elisa tahu identitas dia sebagai nabi. Nabi yang tidak bergerak karena kemauan orang lain. Tapi dia bergerak karena kemauan Tuhan. Dia tahu identitas dia. Dan dia mungkin sudah berdoa, saya percaya dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Elisa berkata kepada Naaman. Naaman, kamu hanya perlu mandi 7 kali di sungai. Gak perlu kamu datang kepadaku. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Ternyata peristiwa ini banyak sekali marahnya ya saudara ya. Gusar lagi si Naaman sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Naaman seorang panglima berpikir cara mujizat. Dia berpikir dengan caranya sendiri. Dia sudah membayangkan mujizat. Seringkali peperangan terbesar kita bukan pada saat Tuhan memberikan mujizat itu, tetapi pada saat kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya mujizat itu terjadi. Ingat kisah Abraham? Ingat kisah Abraham? Dia menginginkan mujizat dengan caranya. Sehingga lahirlah siapa? Ismail. Saudara, Naaman ini memikirkan mujizat menurut caranya sendiri. Dia berkata, aku pikir panglima itu akan datang kepadaku, ya, buat semacam atraksi saudara, buat semacam apa ya, orang-orang pada berkumpul saudara, dan dia mengharapkan itu saudara. Dan ketika saudara si Naaman berpikir seperti itu, dia berkata gini, aku pikir dia akan datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakitku. Dan demikian aku akan menjadi sembuh saudara. Dia berpikir caranya adalah seperti cara yang dia pikir saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Engkau yang hari-hari ini bergumul dengan masa depan. Kamu berpikir caranya adalah aku akan menabung seirit mungkin. Beberapa hari lalu saya nonton film Keluarga Super Irit. Wah gitu ya. Karena ada yang merekomendasikan kepada saya. Sylvia nonton. Ajarin ponahan-ponahan untuk nonton. Saking porosnya ponahan saya. Beli makanan suka disisain terus gak dimakan saudara. Kalau ada makanan yang dia gak suka, dia gak makan lagi. Borosnya luar biasa. Ya, tolong ajari gembala-gembala tempat ini kepada keponakan saya supaya tidak boros. Akhirnya saya nonton Keluarga Super Irit saudara. Ketiban masalah mereka seirit ya, sorry. Mereka iritnya sampai ya saudara. Air ceboknya pun dijatah. Ada nama lagi, anaknya ada 3. Nama yang pertama misalnya si Putri. Nama kedua adalah si Putra. Nama ketiga si Mawar. Dijatah saudara. Makanan saudara cuma sayur gitu ya. Terus kalau misalnya mereka nyalain kipas, mamanya suruh apa?
volumenya yang paling kecil supaya nggak semakin mengeluarkan listriknya. Benar-benar super irit. Papanya padahal kedudukannya adalah manajer. Dengan gaji katanya 15 juta di film itu. Tetapi karena hemat, papanya tidak naik motor ke kantor, pakai sepeda saudara. Terus istrinya berkata gini, gak apa-apa lah kita harus hemat. Tapi gimana kalau badan saya pegal-pegal? Tenang, saya sudah hitung semuanya. Kalau kamu pegal-pegal, dibanding dengan biaya bensin, lebih murah beli koyo. Benar, kalian nonton filmnya lucu. Beli koyo saudara, dia berkata gitu sama suaminya. Cuma 15.000 misalnya, sedangkan bensinnya sudah sekian. Kita bisa hemat Pak, nanti kita bisa pakai untuk liburan. Akhirnya saudara, film ini berkisah waktu pandemi ternyata. Tiba-tiba bosnya panggil dia dan memberikan dia 2 pilihan. Kamu tetap di sini tapi gajinya dipotong atau kamu memilih keluar sendiri. Dia ngomong sama istrinya, gimana ini? Ya sudahlah sementara gaji dipotong aja. Akhirnya semakin apa? Irit saudara. Anaknya ngomel yang cowok. Mama ini kami sudah irit, tambah irit lagi ya. Bisa-bisa kami jatuh miskin dia katakan gitu. Seperti itu saudara. Akhirnya saudara enggak hanya itu. Istrinya dan suaminya itu karena kepingin punya tabungan yang banyak. Mereka mulai bernegosiasi. Berbicara. Gimana kalau kita ikut Bitcoin? Film itu benar-benar relate loh. Mereka ikut Bitcoin saudara. Tabungan mereka yang cuma 80 juta. Enggak cuma sih lumayan lah ya bagi keluarga-keluarga ya. 80 juta, nah itu sudah ditabung dari irit, dari mereka menikah saudara. Dan mereka tidak beli rumah, menyewa rumah. Dan anaknya dari kecil diajari irit, akhirnya mereka bisa menabung 80 juta saudara. Sebuah prestasi yang luar biasa dari seorang istrinya. Wah gitu ya, lumayan loh. Bisa menabung 80 juta dengan biaya 3 anak saudara di Jakarta. Akhirnya suaminya berkata gini, gimana kalau kita coba ikut main saham, Bitcoin. Tapi yakin ya Pak, ya wes coba. Terus istrinya berkata gini, ya udahlah Pak gak apa-apa. Nanti kalau sudah naik kita langsung jual ya, gak boleh serakah. Pokoknya setiap kalau udah naik kita langsung jual, supaya uangnya kita bisa tabung lagi. Saudara yang terjadi ternyata, dari 80 juta turun 20 juta. Langsung akhirnya si suami dan istrinya shock, dia kumpulin anak-anaknya ya. Akhirnya mereka cerita ke anak-anaknya. Sorry papa kayaknya sudah gak bisa kasih kuliah kalian dan sebagainya. Nah intinya apa dari cerita ini? Intinya adalah ketika saudara ya, mengapa saya bisa bercerita sampai keluarga seperti ini ya saudara. Ketika ya mereka mengirit saudara ya. Saya percaya kalau bukan cara Tuhan memberkati mereka gak bisa saudara. Mau seirit-iritnya saudara, gak bisa saudara. Kita berpikir masa depanku gimana ya Tuhan. Setidaknya aku selalu memiliki kepribadian yang ganda. Wah gitu ya. Kepribadian ganda artinya punya rumah pribadi ya. Pribadi kan 1 ya kan. Punya mobil pribadi, 2 pribadi ya. 3 ya memiliki yang lain. Ya Tuhan pasti mencukupi. Saudara engkau yang akan menikah, yang sudah menikah. Pasti kalian akan memiliki rumah, amin. Amin, percaya sama Tuhan. Tapi saudara jangan pernah memikirkan dengan cara kita sendiri. Wah sampai kita pikirin gimana caranya main saham. Bagaimana beli emas saudara. Terlambat beli emas sekarang saudara. Kalau seandainya kamu membelinya 2 tahun lalu. Kamu bisa menjualnya dan membagi-bagi kepada anak-anak di sini ya saudara. Bercanda. Sudah yang dikasih Tuhan. Emas pun suatu saat nanti ketika terjadi masa-masa sukar gak berarti kok. Kalau kita mau beli properti, tunggulah masa di mana ekonomi lagi tidak baik saudara. Karena itu akan semakin murah. Jangan mudah FOMO saudara. Wah ini cepat-cepat, pokoknya cepat-cepat tergesa-gesa saudara. Kita harus minta pendapat Tuhan. Meminta pendapat dalam tanda kutip Nabi Elisa. Yang dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang dia bisa dekat sama Tuhan. Dan Elisa ini hanya berkata, kamu mandi aja 7 hari. Saudara ketika Tuhan berkata, no stop, kamu jangan gelisah, jangan takut, percaya sama aku. Walaupun imanmu kepadaku
jangan sampai pasif, kamu harus tetap aktif. Tapi caraku berbeda dengan caramu. Ketika Tuhan berkata, Sil, tahun depan kita akan mulai bermisi ke kota-kota. Saya berpikir, Tuhan, bermisi ke kota-kota gimana dengan Surabaya Barat ini, saya masih terus bergumul terus terang Tuhan. Saya kepingin kalau saya ke kota-kota, setidaknya di sini sudah jiwa-jiwa yang di tempat ini sudah lebih stabil Tuhan. Jangan ada yang datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi saudara. Setidaknya sudah ada leader-leader di sini yang benar-benar bisa menggerakkan. Ya saya pergi ke sana, saya balik kok saudara, cuma Senin sampai Jumat gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan berkata, caraku bukan caramu. Ketika kau pergi, caraku berbeda dengan tempat ini saudara. Mungkin kita berpikir, semakin gimana caranya supaya pemulihan Rikom? Aku akan semakin melakukan begini. Terus Tuhan berkata, berserah. Lakukan apa yang aku mau saja. Misalnya nih, kamu ketika kamu berdoa, Tuhan, aku ingin terjadi pemulihan ekonomi. Wah gitu ya. Kamu berharap apa? Tiba-tiba ada yang transfer kamu. Tiba-tiba ada pekerjaan yang menaikkan gaji kamu. Ternyata Tuhan jawab berbeda saudara. Tuhan berkata apa? Hasil gajimu itu coba belajar memberi. Sakit tak menurut daging saudara? Sakit saudara. Seperti Naaman, dia egonya terkoyak-koyakan. Oh saya panglima, kok kamu nyuruh aku seperti itu? Gak sopan ini nabi ini, gak sopan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjawab dengan caranya yang berbeda. Saudara, dulu ketika kita mulai merintis gereja ini, saya berpikir seperti Naaman berpikir. Oh Tuhan, saya percaya Tuhan. Semakin bertambah jiwa. Semakin next level. Tuhan berkata berbeda saudara. Maukah engkau tetap setia dalam semua proses. Maukah engkau mendengarkan suaraku dan melakukan setiap visiku. Maukah engkau setia ketika aku menyuruh kamu ke A, ke B dan C. Itulah yang Tuhan lebih suka dan berkenan. Bukan seberapa menurut cara kita melihatnya saudara. Ketika kita di Rikom, kita berpikir gimana semakin bertambah jiwa-jiwa. Tapi kita lupa hal esensi. Bagaimana engkau memberikan mereka satu demi satu. Bagaimana engkau mendatangi kos mereka, mendengarkan mereka, mendoakan mereka. Bukankah itu lebih penting saudara? Bagaimana kita memperhatikan mereka, mendoakan mereka. Seperti film kemarin saudara. Saya percaya si pelatih itu didatangi oleh seorang pembimbing. Siapa namanya Jeti datangi dia. Dan luar biasa dia gak banyak bicara. Dia cuma berkata, saya tahu pergumulanmu. Kita seringkali seperti pembimbing terlalu cerewet saudara. Yang perlu kita lakukan mungkin apa? Tindakan action mendampingi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Naaman ini luar biasa. Kita lanjut lagi. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Dia berharap ya ampun mending sungai-sungai yang ada. Yang sungainya teduh, sungainya yang airnya sangat jernih. Ya. Saya sih melihat sejarah Yordan ini bukan sungai yang bagus loh. Sungai yang agak kotor saudara. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpaling ia dan pergi dengan panas hati. Wah panas hatinya tetapi perhatikan. Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Saudara dia ini puji Tuhannya ada gadis kecil. Dan puji Tuhan yang kedua ada yang namanya apa? Pegawai-pegawainya. Saudara dikasih Tuhan kita perlu mendengarkan kebijaksanaan dari orang-orang sekitar kita. Yang kita gak boleh adalah bertanya kepada orang yang dia bukan meminta pertimbangan Tuhan. Sehingga Paulus pernah berkata ya kalau tidak salah di salah satu ayat. Mengapa engkau meminta pertimbangan orang lain? Yang dia itu bukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu meminta pertimbangan orang-orang yang mereka dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita.
Nah, dalam kisah ini pegawai-pegawainya itu peduli dengan Naaman. Pegawainya mencintai Naaman loh. Puji Tuhan loh. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga Naaman mendengarkan pegawai-pegawainya dan melakukannya. Coba lihat apa yang terjadi saudara. Yang membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wah, gak perlu operasi, gak perlu luluran saudara ya. Seperti seorang anak kembali. Mau? Mau dimandikan ke sungai Yordan? Sungai Yordan alami saudara? Ikuti proses Tuhan. Awalnya gak enak, wah sungai Yordan gak masuk akal nih. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Kita kembali ke ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai timpilah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Tuhan pakai kisah ini untuk memperkenalkan kepada Raja Aram bahwa ada Allah di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Wajarlah pada zaman itu, bahkan zaman sekarang. Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita anggap orang lain itu sudah berjasa dalam hidup kita. Apa yang dilakukan? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, pada zaman itu nabi-nabi selalu mereka tidak boleh menerima pemberian saudara. Karena mereka hidup bergantung penuh sama Tuhan saudara. Dan Elisa melakukan seperti integritasnya seperti nabi pada saat itu yang tidak menerima apa-apa saudara. Tapi menarik saudara, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke Kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam Kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu juga. Naaman sudah mengenal Tuhan dan dia tidak menyembah Allah lain lagi. Wow, Naaman akhirnya mengenal Allah Yahweh dan dia tidak menyembah Allah lain lagi. Terjadi pemulihan, tidak hanya mujizat kulit kustanya, tapi dia mengenal keselamatan yang sejati. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya. Ini perhatikan saudara. Berpikirlah Gehasi. Gehasi ini adalah bujang Elisa. Gehasi ini sebenarnya seperti Elisa yang menjadi bujang kepada Elia. Elia memiliki bujang Elisa, Elisa memiliki bujang Gehasi. Bujang pada saat itu suka selalu pergi bersama-sama. Yang mungkin mereka gak bersama-sama hanya ke toilet saudara. Dia sebagai pelayan yang selalu bersama-sama. 24 jam selalu bersama saudara ya. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya berpikirlah Gehasi. Perhatikan, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia. Dia akan menerima sesuatu daripadanya. Saudara yang dikasih Tuhan ini sungguh disesali saudara. Seorang Elisa, seorang abdi dari seorang nabi, Gehasi, abdi dari seorang nabi Elisa. Dia ternyata tidak sehati dengan Nabi Elisa. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah engkau puas selalu bersama-sama dengan teman-teman pelayanmu. Jangan pernah engkau puas selalu bersama-sama dengan pemimpinmu maybe. Tapi kalau kamu tidak sehati dengan mereka, suatu saat kamu bisa meninggalkan mereka. Suatu saat saudara, kamu bisa memiliki respon yang berbeda dengan mereka. Jangan berpuas diri dengan engkau rajin ibadah, dengan kamu rajin doa. Tapi kamu tidak pernah sehati, unity dengan hati Yesus saudara. Maka suatu saat nanti tinggal tunggu waktu. Jikalau ada pencobaan terjadi dalam hidupmu. Jikalau ada pilihan-pilihan yang terjadi dalam hidupmu. Engkau akan bisa memilih Allah lain.
daripada memilih Yesus. Saudara, sehat itu penting saudara. Elisa ternyata tidak sehat, Gehazi tidak sehati dengan Elisa. Apa yang dilakukan Gehazi, dia berlari-lari seperti drama. Naaman, bohong lagi saudara. Naaman, ya diberkata apa? Selama Tuanku Elisa menyuruh aku. Dia berkata, Tuanku nabiku tuh nyuruh aku untuk menerima pemberianmu. Wah gawat ini saudara. Suatu ketika ada sebuah kisah saudara. Di Surabaya kalau tidak salah ya, di Surabaya apa di luar kota. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini buat pelayanan kasih. Dia begitu mengasihi anak-anak yang dia bimbing saudara. Dia mengasihi anak-anak yang dibimbing. Dia buka semacam panti asuhan saudara. Dan anak-anak yang bergabung di dia udah banyak, puluhan lah. Dia pernah kesaksian di tempat kita, dia pernah mengisi di gereja CMC, berkhotbah. Di pusat tentu saja. Waktu itu dia membawa abdinya, kalau pada saat ini namanya abdi. Tapi waktu itu namanya asistennya, asisten kepercayaannya. Sempat saya kenal. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita gak mendengarkan beritanya, tiba-tiba dia sharing kalau tidak salah sama Bapak Gembala atau Bapak CF. Dia sharing kayak gini, saya itu kaget. Saya punya asisten yang saya percaya. Saya berikan semua uang kas dari panti asuhan itu kepada orang itu. Ini kisah nyata saudara. Dan dia itu begitu kelihatannya mengasihi anak-anak itu. Tapi karena satu dan lain hal, dia membawa lari uang itu saudara. Dia meninggalkan panti asuhan itu. Dia menyesali kenapa terjadi seperti itu. Dan dari cerita itu dia berkata, pesan terakhir dari si pelayan itu, si asisten itu, atau wakil dari hamba Tuhan ini, dia berkata, sorry, saya butuh uang dan saya harus melakukan ini. Mengerikan saudara. Artinya apa saudara? Jikalau kita tidak dekat sama Tuhan saudara. Ketika kita tidak sehati, seunity dengan pembimbing kita atau bahkan yang lebih penting kepada Yesus saudara. Tinggal tunggu waktu saudara. Banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup ini yang bisa kita memilih untuk memilih yang lain saudara. Dan kita ketika mendengarkan berita itu ya sedih juga ya. Itu harta, itu uang untuk anak-anak panti asuhan loh. Mending kamu korupsi yang lain. Tapi itu untuk anak-anak panti yang begitu membutuhkan uang itu saudara. Saya percaya mungkin si asisten ini belum pulih dari afonnya. Saudara dikasih Tuhan. Ayo kita jangan sampai seperti Gehazi ini. Kamu jadi pelayan Tuhan, kamu mungkin sudah pemimpin. Tapi ada sebuah hal yang mengerikan dalam dirimu yang kamu perlu bereskan saudara. Yaitu apa? Kamu perlu benar-benar sehati. Untuk apa kamu mengerjakan visi di tempat ini saudara? Untuk Tuhan. Untuk apa kamu melayani Tuhan? Untuk Tuhan. Apakah kita memiliki mental seperti Gehazi yang mentalitasnya upah saudara? Pikirannya upah. Dan dia berharap Elisa gak tahu. Saya kadang berpikir Gehazi ini gila ya. Masa sih dia berpikir Elisa gak tahu, dia nabi loh. Dia pasti tahu. Tapi apa yang membuat dia segitunya ya? Kalau mau dipikir-pikir hidup bersama Elisa pasti makmur kok. Masa sih Elisa gak kasih makan? Kenapa saudara? Pernah gak Anda berpikir? Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita tidak berjaga-jaga di dalam hati kita. Dan kita berpuas diri dengan semua hal. Tapi kita gak pernah mengoreksi hati kita yang terdalam untuk Tuhan murnikan saudara. One day saudara. Ada kesempatan-kesempatan, pilihan-pilihan hidup. Kamu bisa memilih. Kamu mengkhianati orang yang sudah baik sama kamu. Atau kamu tetap setia. Kamu mengkhianati Tuhan yang sudah baik sama kamu. Atau kamu tetap berkata, Tuhan aku mau tetap setia sama Engkau. Kamu mengkhianati orang-orang yang selama ini maybe. Yang sudah memberikan kamu kesempatan. Atau kamu memilih Tuhan, aku mau tetap di sini. Baik dan buruknya. Itulah sebenarnya hubungan kita dengan Kristus. Hubungan gereja Tuhan sebagai mempelainya.
Apakah engkau tetap setia baik buruknya musim hidupmu? Apakah kamu tetap setia di sebuah gereja dalam segala musimnya? Apakah kamu tetap setia mengikuti Yesus walaupun seolah-olah gak ada upah dalam hidupmu? Saudara, hati-hati, mentalitas upahan ini berbahaya. Iblis tahu caranya untuk menjatuhkan anak-anaknya. Tapi puji Tuhan saudara, ya, Tuhan mengingatkan kita melalui peristiwa ini. Apa yang terjadi selanjutnya saya persingkat saudara. Akhirnya Elisa marah sama Gehazi. Dia berkata sama Gehazi, mungkin saat itu Gehazi pasti sudah gak jadi abdinya. Dia marah, dia berkata, akhirnya saat kamu pergi saya sudah tahu kamu akan melakukan itu saudara. Dan yang terjadi dia mengalami sakit kusta yang dialami oleh Naaman. Saudara, akibat dosa pasti ada. Tapi puji Tuhan saudara, saya enggak lihat tercatat Gehazi bertobat atau tidak. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa saudara. Ketika kita menjadi seorang yang tidak setia saudara, maka ketidaksetiaan akan menimpa juga hidup kita dalam tanda kutip saudara. Ketika kita tidak setia, orang-orang sekitar kita bisa tidak setia kepada kita. Beberapa waktu lalu saya diajak nonton, keponakan saya juga. Nonton film Korea yang tentang pengkhianatan. Saya berpikir iya ya, sejarah akan berulang. Sampai ada seseorang dalam generasi itu yang berkata stop, saya gak mau mengkhianati lagi. Saya mau mengampuni orang-orang yang sebelumnya. Dan saya mau menjadi orang yang benar-benar berubah. Dan terjadi perubahan saudara. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan.